Jadi pada tanggal itu, jadi Belanda membangun kerangkeng itu hari, dan otomatis begitu mereka saja orang 6 itu, mereka hanya bergerak pada ruang tidur dan ruang kerangkeng. Bung Hatta itu berbicara kepada Tuan Rum, kata Anda tanggal 1 Januari 1949 kita sudah merdeka. Iya. Tetapi kita sekarang dalam kerangkeng ya. Iya. Sampai-sampai Bung Hatta tidak mengizinkan siapapun keluar dari kamar tidurnya itu menggunakan piyama dan sarung. Harus menggunakan baju yang rapi. Ya, walaupun hanya sekedar makan di sebelah. Langsung dibilang, kamu bilang ini orang para pemimpin Indonesia, kamu bilang disimpan dalam berapa mile persegi, ternyata dalam satu berapa tile persegi. Ini tidak benar. Ini tidak benar ini. Maka keluarlah resolusi PBB. Jadi ini blunder juga buat mereka. Jadi blunder, mereka bangun sendiri. Ya benar-benar jalan Tuhan itu ya. Sri Pandit Jawaharlal Nehru dan juga negara-negara Arab itu mengutuk agresi militer dunia kedua, dan mereka melakukan aksi nyata untuk tidak melayani kapal-kapal dan pesawat terbang Belanda di wilayah mereka. Jadi seorang wakil tinggi mahkota Belanda, wakilnya Ratu Belanda itu masuk ke ranking bersama Bung Hatta, duduk di meja sudah bicara. Ya, kamu rasakan saya diperlakukan seperti ini oleh Belanda, itu pesannya benar kan? Ya, kamu perlu sama saya? Ini iya. Kamu mau ke sini? Omong saya di sini. Saya tidak mau duduk di sebelah sana, di sebelah kamu. Ini luar biasa. Itu diplomasi luar. Jadi kau yang perlu datang. Bayangkan. Kalau nggak perlu. Ini memang harga diri nih Pak. Harga diri, betul. Harga diri nih. Berarti sampai sini sekitar jam 1 jam 2 siang lah Pak ya, yang pejuang kita tadi 4 orang tadi ya, disambut oleh kontroler distrik Bangka. Saya pikir karena pada hari itu bukan jalan yang mulus, jalan tanah di sepanjang Pulau Bangka, saya pikir 4 jam. Mulai dari jam 10 sekitar jam 2 siang. Saya aja hampir 4 jam. Jalannya begitu mulus sekarang kan. Maka tadi dalam perjalanan saya bilang kayak teman-teman nih, bayangkan saya bilang, kita aja sekarang lihat jalan ini hampir 4 jam, 3 jam lah, 3 sampai 4 jam. Saya nggak bayangin dulu, saya bilang kan. Mobilnya entah mobil kecamatan mobil dulu kan? Iya. Nah, belum lagi kiri kanan hutannya lebatnya minta ampun dulu kan? Betul. Aduh Pak, saya secara psikologis saya udah masuk ke suasana itu. Ya Allah, luar biasa ini, saya bilang luar biasa para. Saya selalu berdoa tadi Pak, ya Allah masukkanlah ya Allah, ini pejuang-pejuang kita nih peluklah ya Allah. Beliau saya bilang gitu. Saya berdoa tadi Pak. Kadang saya membayangkan itu. Nah, oke lah, udah sampai di sini ya. Sampai di sini mereka disambut oleh Tuan Controller tadi, dan mereka langsung diletakkan di kamar di bangunan ini. Oh, ini udah ada kamar ya? Sudah. Karena ini konsep hotel ya, tapi bukan hotel. Bukan hotel, di sini hanya ada 2 kamar. Ya. Oh, ada 2 kamar. Hanya ada 2 kamar hari sekarang masih 2 kamar juga? Kamarnya sekarang itu sudah ditambah lagi karena pada zaman PT Timah, ini kan aset PT Timah, itu ditambahkan lagi. Oh, ditambahkan lagi. Ya, resminya hanya 2 kamar. 2 kamar. Dan pada 2 kamar pertama itulah yang salah satu digunakan untuk mereka berempat. Oh, berarti 2-2, 1 kamar 2 orang? Tidak. Oh, enggak. 1 kamar saya pikir di sebelah sana, yang sebelah barat itu adalah master room untuk kepala yang menjaga di sini. Oh, yang kontrol itu tadi. Kepalanya ya. Kepala inilah, kepala wisma apa namanya nih? Ada militer yang jaga di sini. Oh, ada militer. Ya, itu kepala militer di sana. Kalau prajuritnya mungkin di sebelah bawah. Oh, oke. Dia orang 4 itu dalam 1 kamar yang ukurannya. Orang Belanda. Orang kita atau orang Belanda? Kenil. Oh, Kenil. Kalau Kenil kan perwiranya Belanda, yang bawahnya kan tentu banyak orang yang kita, kan? Orang kita sendiri, orang Indonesia. Masih ada lah, dia mesti menjaga latih jiwa dia kan. Ya. Berarti Pak Muhammad Hatta, Mr. As'ad dan Prigodikdo sama Surya Damatan itu dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan. Oh. Dalam sama, dan menurut dari catatan yang kami baca dari tulisan Mr. As'ad sendiri sebagai pelaku sejarah, bahwa mereka menemukan pada saat datang ke sini bangunan ini baru habis dicat. Habis dicat pasti renovasi, artinya masih basah itu karena menunjukkan bahwa itu rencana pemindahan mereka itu sudah dirancang dalam tempo yang singkat-singkatnya apa tuh?
mendadak gitu Pak. Oh, mendadak. Ya. Mereka melakukan dengan mendadak. Mereka mendadak, ya mereka mendadak. Jadi mereka tidak siap, dan juga pembuktian lagi bahwa di sini mereka hanya disiapkan kasur saja. Berarti di lantai taruh Di kasur lantai 4 dikasih buah. kasur, ya, dan juga waktu itu dalam kondisi dingin ya, musim hujan dingin. Kami bacakan juga Mr. Asad bahwa Bung Hatta tidak bisa tidur malam itu karena pintu di sebelah belakang masih pecah, dan dari belakang kamar mandi itu bau pesingnya kamar mandi tercium oleh beliau, Ya sehingga beliau Allah. tidak bisa tidur karena sakit kepala. Gara-gara Tidak bisa. itu ya. Ya, karena mencium bau yang tidak enak tadi. Tapi diperbaiki nggak oleh mereka setelah itu? Beberapa hari kemudian diperbaiki, Oh, diperbaiki. dan baru ada peningkatan. Ruangan ini mereka tidak bisa menggantung mereka tidak bisa menggantung baju, handuk. Jadi mereka hanya ada di dalam kamar. Nah, jadi intinya 4 orang itu dari sini ya. Sudah ada di sini. Udah di sini. Itu mereka itu tanggal 22, sekitar pada tanggal 29 Desember 19, lupa saya pastinya, 29 atau 31, mereka kedatangan 2 orang lagi tamu. Oh, tambah Penambahan lagi. Tapi berapa hari setelah itu tuh? Tadi kan Pak Muhammad Atta datang ke sini Tanggal 22. 22 Desember kan? Iya. Sampai sini. Terus setelah tanggal 31 datang lagi. Sebelum tanggal 31, sekitar tanggal 30-an datang lagi. Oh iya, berarti sekitar seminggu lah ya. Semingguan datang Iya, lagi ke sini, 22. ada 2 lagi ditambah. Sama 2 siapa itu, Pak? Menteri Pengajaran Republik Indonesia Alisa Sriwijoyo beserta juru runding Indonesia pada Renville yang kemarin, perjanjian Renville yang digagalkan oleh Belanda pada agresi 1. Iya. Mr. Muhammad Rum. Oh ya, Muhammad Rum Royen. Ya, yang perjanjiannya berikutnya akan menjadi sebagai bagian pada Rum Royen. cerita di sini ya. Ya. Katanya naskahnya itu dia tulis, dia dirancang di sini ya, Ya, sama di Muhammad Rum. ya. Muhammad Rum ya. Mr. Muhammad Rum. Mr. Muhammad Rum. Oh, tambah 2 orang lagi. Mr. Muhammad Rum dengan Ali Sastro Amijoyo. Iya. Kemudian pada saat itulah pada saat kedatangan 2 orang tersebut yang baru, Iya. Belanda di sini membangun kerangkeng. Oh, sebelumnya belum ada kerangkeng. Belum ada kerangkeng. Oh, Mereka kurang ajar. hanya Jadi datang bisa 6 orang ini bangun kerangkeng. ya, 4 orang pertama Kan hanya, ada maksud nggak baik berarti kan ini. ya semacam itu. Nanti itu kan menjadi satu blunder yang jadi pemukul bagi Belanda sendiri di resolusi PBB pada Januari. Oke. Di mana nanti kita lihat ya, ada bungkirnya dari sini. Ada buktinya. Dia kerangkeng ya? Semacam bunker atau semacam Kerangkeng. apa? Oh, kerangkeng. Kandang ayam. Oh, kandang ayam. Jadi pada tanggal itu, jadi Belanda membangun kerangkeng itu hari, dan otomatis begitu mereka saja orang 6 itu, mereka hanya bergerak pada ruang tidur dan ruang kerangkeng. Ya Allah. Sebelumnya yang lain bisa. Tidak bisa keluar. Oh, tentu tidak bisa. Ya Allah, saya pikir tadi di sini mereka bisa menghirup udara pagi, masih mending lah kan untuk diskusi. Pada saat awal belum, pada saat berikutnya bisa. Oh, awalnya masih di... Ya, maksudnya pertama mereka masuk, kalau saya baca dari buku Memor Hatta, mereka bisa berjalan pada ruangan ini. Ya. Bisa main pingpong, bisa main... Ya, olahraga ringan lah ya. Tetapi begitu mereka ada tambah 2 lagi, mereka dibangunkan kerangkeng sehingga hanya orang 6 pada dua ruang tidur dan ruang kerangkeng tadi. Yang di situ ruang kerangkeng di situ ada meja makan. Di ruang kerangkeng itu? Ya, ada meja makan di situ. Yang masakin siapa waktu itu ceritanya? Apa? Tukang masaknya? Oh, tentu tentara Kenil di sini. Oh, ada ya. Oke lah, berarti 6 orang udah di sini ya, Pak ya? Sudah di sini. Terus aktivitasnya apa sih itu? Mereka 6 itu, kan ini lama nih kan? Ada cerita yang lucu itu ya, itu jadi bahan ketawaan sama mereka itu kan. Pada tanggal 31 itu, pada saat Muhammad Rum masuk ke sini, Bung Hatta itu bertanya. Saya hanya mengutip dari buku beliau, mungkin Bapak bisa lihat sendiri nanti di buku beliau. Bung Hatta itu berbicara kepada Tuan Rum. Kata Anda, tanggal 1 Januari 1949 kita sudah merdeka. Iya. Tetapi kita sekarang dalam kerangkeng ya. Iya. Itu jadi bahan lucu. Betul
betul. Aku juga ketawa memang. Memang pemimpin kita dulu tuh memang ini ya. Dia untuk ini kan dengan biar gue Masih ada memang iya betul. Masih ada humornya dia. Kata Anda enggak. Iya betul ada humor ya. Betul. Ya. Aku juga kaget tadi. Dan itu disambut oleh ketawa semua. Ulang lagi biar Muhammad Rum dengan Muhammad Hatta ya. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Hatta bertanya kepada Mr. Rum, ketika dia Tuan Rum, kamu bilang kemarin pada tanggal 1 Januari 1949 kita sudah merdeka. Ternyata 1 Januari 49 kita dalam kerangkeng. Ya, itu ketawa lah. Iya, jadi waktu ketawaan itu. Iya, berarti ini asik ya, menarik lah ceritanya ya. Terus Pak. Dan setelah itu mereka dibatasi gerakannya, tetapi Tuan Hatta memang orang yang sangat teguh. Iya, betul. Dia melihat di sini air tidak cukup. Air Jadi, untuk mandi. Untuk mandi ya. Terus? Jadi saya lupa berapa. Jadi satu orang itu dikasihkan hanya jatah sekitar 4 atau hanya 6 gayung gitu. Gayung. Bukan ember, segera ember masih penting lah. Karena Ya apabila Allah, lebih gayung, bayangin tuh toko kita dulu mandi dia jatah 4 gayung. ya karena air tidak cukup di sini. Benar air banyak, cuma kan tidak dibolehkan mereka mencari sumber air Iya, itu kali ya. tidak boleh keluar. Boleh keluar. Boleh keluar. Iya. Ini kan pasti ada air lah kan. Cukup banyak di sekitar sini. Air kan? Ya. Ya udah, terus Pak. Dan juga Bung Hatta juga bilang kepada seluruh yang ada di tahan itu, kita boleh dalam tahanan tetapi kita harus menjaga marwah kita sebagai pejabat. Ah, ini penting nih. Pejabat dari Republik Indonesia. Astagfirullah, ini penting, ini harga diri nih. Kita boleh ditahan, tapi kita harus jaga marwah kita sebagai pejabat pemimpinnya negara Indonesia. Betul. Ya, Pak ya? Betul. Kira-kira seperti itu yang Itu tinggi itu Pak ininya, dalam itu ininya. Dan begitu tingginya Marwah ini yang penting nih, menjaga marwah ini. sampai Bung Hatta tidak mengizinkan siapapun keluar dari kamar tidurnya itu menggunakan piyama dan sarung. Harus menggunakan baju yang rapi. Ya Walaupun hanya sekedar makan di sebelah. Ya Allah, cara dia untuk ini ya. Betul. Oh iya, ini menarik, ini harus dicatat. Saya menangis nih Pak. Nggak, jarang orang bisa seperti itu. Intinya begini sebenarnya ini. Walaupun kita di kerangkeng di satu tempat yang kecil, tapi kita tetaplah ini negara yang besar kan begitu. Dia tetap menganggap ini istana negara kan, karena dia pejabat negara kan. Dia menganggap ini tetap negara ya. Jadi ketika dia hanya dari satu pintu ini dari kamar dia ke tempat makannya, dia buka baju piyamanya tempat tidur, walaupun ke situ dia pakai baju seorang resmi lah kan, pakaian resminya pejabat negara. Begitu artinya Pak ya? Persis. Dengan sepatunya juga. Oh ya Allah, ini begitulah dia untuk menjaga marwahnya ya Pak, menjaga bangsa ini. Betul. Boleh kami di kerangkeng, tapi negara ini bukan hanya di sini. Semuanya ini adalah negara besar ini kan, begitu intinya Pak, semangatnya gitu kan. Itu kan betul-betul dihayati kan, betul-betul di hatinya bangsa ini begitu kan. Betul Pak. Ini kadang-kadang kita yang kadang-kadang banyak lah Pak sekarang orang menemui pejabat pakai baju ini keluar macam-macam lah. Betul. Ya Allah, ini perlu, maksudnya ini nilai, saya perlu tahu nih Pak, saya perlu tahu, ini saya nangis nih, saya agak ini nilainya sebenarnya, bukan sekedar dia, untuk apa aja dia ini hanya untuk temannya berenam, dia pakai baju untuk apa juga, kalau soal gagah-gagahan kan, kalau soal dia hanya citra-citraan, kalau dia cuma sekedar bangga-bangga, bukan itu, bukan. Ini untuk saya ini representasi negara. Betul. Itu kan, nah, kalau nggak ada kita, negara ini bisa diambil oleh bangsa asing kan begitu Pak ya? Betul. Oke, lanjut mohon maaf Pak, saya agak tidak apa-apa. Tapi saya dengan katakan saya menerjemahkan filosofinya Pak. Lanjut Pak. Dan mereka hanya bergerak 2 ruang, bawa ke kamar mandi. Kamar tidur, kamar mandi, kamar makan. Iya, kamar makan, ruang tidur, dan mau ke kamar mandi itu harus dikawal. Ya Allah. Ya, terus. Dan juga mereka diberikan kesempatan 2 kali ke atas dalam satu hari. Untuk jam 10 pagi dan jam 2 siang atau jam 4 sore, saya lupa jamnya pasti. Berjemur Pak, biar nggak kedinginan. Oh iya. Karena cuaca pada akhir tahun itu dingin di sini Pak. Ya, kami menemukan di sini hari ini dalam kondisi berkabut dalam suhu 21 derajat Celcius. Sekarang? Hari ini tidak, hari ini bagus 24,5 derajat. Oh, apalagi zaman dulu masih belum ada polusi. Oh tentu, karena masih hutan sekitar masih lebih penuh. dingin lagi. Ya katanya memang sini dingin ya Pak ya. Betul Pak. Oke Pak. Terus gimana lagi Pak cerita lainnya tuh Pak? Mereka boleh ke atas hanya 2 kali dalam sehari. Iya.
jam 10 pagi untuk berpanas. Ya, dan berapa jam itu dibolehkan mereka itu? Saya tidak menemukan catatannya, mungkin sekitar Durasi 15-20 menit mungkin. Ya. Penting 2 kali aja lah gitu ya. Ya. Jam 10 sama sore. Ya. Ya. Dan mereka ada di sini sampai pada awal-awal Januari itu datanglah sahabat dari Mr. Hatta itu. Sebelumnya kita harus juga mengetahui bahwa pada perselisihan antara Belanda dengan Indonesia, Indonesia kita ada KTN ya, Komisi Tiga Negara. Oh ya, KTN dulu ya. Indonesia diwakili oleh Australia, dan Belanda diwakili oleh Belgia ya. Dan Australia dan Belgia menunjuk negara lain sebagai penegah, yaitu Amerika Serikat. United States. Ada 3 negara ya. Ada 3 negara. Itu sebagai Komisi Tiga Negara KTN. 3 negara. Australia ditunjuk oleh Indonesia, Belgia mewakili Belanda, penengahnya Amerika Serikat. Okay. Nah, begitu Bung Hatta ada diasingkan di sini, diplomat Australia yang dari Australia dikirim itu yang namanya Tuan Crickley. Crickley itu menemui ke sini, melihat kondisi Bung Hatta dalam kerangkeng. Ya Allah. Dia bilang, ini tidak benar. Kamu bilang ini orang disimpan pada berapa mile persegi, ternyata berapa tile persegi. Ini tidak benar. Ini akan saya sampaikan kepada pemimpin kita di sini. Perselisihan antara Indonesia Belanda itu Tuan Marley Cochrane dari Amerika, dan itu akan saya sampaikan. Dan betul pada Januari 1949 itu Tuan Cochrane itu berbicara di muka umum di depan sidang umum PBB. Saya lupa namanya, mungkin tahun 49. Saya lupa siapa nama tuan dari Belanda itu, perdana menterinya. Langsung dibilang, kamu bilang ini orang para pemimpin Indonesia, kamu bilang disimpan dalam berapa mile persegi, ternyata dalam satu berapa tile persegi. Ini tidak benar. Ini tidak benar ini. Maka keluarlah resolusi PBB. Jadi ini blunder juga buat mereka. Jadi blunder, mereka bangun sendiri. Ya benar-benar jalan Tuhan itu ya. Jalan Tuhan, jalan bangsa kita lah ya. Iya, Pak. Jadi kan Belanda nggak bisa lagi lari ya dari fakta. Dari fakta memang dia menzalimi tokoh-tokoh kita ya. Jadi PBB mungkin alhamdulillah muncul juga pikiran jernihnya ya. Iya, itu sangat itu kan, karena kita juga mengetahui bahwa pas itu kan mungkin sentimen ke area Indonesia bagus. Jadi mungkin ada ditekan juga Belanda, mungkin di sana mereka ngomong di bawah tangan ya. Kamu kalau tidak mau lepaskan ini Indonesia seperti ini pemimpinnya, kita punya rencana Marshall Plan untuk bangun negara kamu yang rata karena Perang Dunia II desain kan, kami hentikan saja. Dan mereka berpikir untuk itu. Jadi lepaskan saja awalnya barang sedikit ini kita lepaskan saja. Berarti itu di sidang umum PBB ya. Sidang umum PBB. Jadi berarti tadi yang Komisi 3 Negara itu yang datang sama Australia aja ke sini. Yang dari Australia aja yang datang melihat. Oh tentu, karena Australia our friend. Australia, karena teman berarti kita datang ke sini ya. Datang ke sini itu bahan data inilah diangkatnya ke sidang umum PBB ya. Melalui Marley Cochrane. Yang Amerika ya. Yang Amerika ya. Akhirnya sidang umum PBB memutuskan resolusi PBB ya. Itu sebelum meja bundar, itu setelah sebelum meja bundar ya. Sebelum sebenarnya beberapa KMB. Ada beberapa rentetan kejadian di sini yang yang membuat get lucky ya. Jadi gedung ini menjadi hal yang penting karena dalam kondisi senyap dan sepi dan heningnya itu adalah tempat Bung Hatta berkontemplasi pemikiran. Di sini juga Belanda itu ada satu radio. Ada radio. Ada radio untuk mendengar berita. Tidak ada lagi. Kita juga tidak tahu bagaimana bentuknya. Mungkin bisa dicari arsipnya yang jelas itu radio. Di sini kan daerah militer. Mr. Age Pringgodigdo, sekretaris negara itu diperintahkan sama Tuan Hatta untuk mendengarkan siaran radio dengan satu helai kertas gitu kan, dari radio apapun juga dari luar itu, mendengar berita dunia. Dia menemukan beberapa hal-hal yang bagus, seperti kita punya teman namanya Nehru India.
Oh, Jawaharlal Sri Nehru. Pandit Jawaharlal Ya, Nehru Nehru. dan juga negara-negara Arab itu mengutuk Masih- agresi militer dunia kedua dan mereka melakukan aksi nyata untuk tidak melayani kapal-kapal dan pesawat terbang Belanda di wilayah mereka. Dan itu menekan Belanda. Iya, iya, iya. Dan Berarti Bung Hatta sudah bisa membaca di iya, sini. Informasi itu pentingnya ya. Penting. Jadi semalam itu Pak Muhammad Atta pun, alhamdulillah ada radio ya. Radio yang diizinkan untuk didengar. Kalau tidak gitu. didengarkan, Ya kalau itu kan dia nggak tahu mana musuh mana lawan ini kan. Ini kan dia ini kan informasi dunia nih kan. Iya. Yang di sini mereka dapatkan gitu kan. Iya. Oh, ya memang itu mendukung kita kan kemarin Betul. Sehingga Bung Hatta pada saat itu pada saat dia dalam kerangkeng di sini ya, sebelum Tuan Kirkley datang itu wakil tinggi mahkota Belanda. Wakil tinggi mahkota Belanda. Saya lupa namanya pada Dr. Bell itu kan datang ke sini. Bung Hatta intinya ngajak Bung Hatta untuk damai, kamu nggak usah inilah, pokok gabunglah bla 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 bagaimana itu saya juga lupa apa intinya. Cuma satu sih yang saya dapatkan di sini, bahwa Tuan Hatta tidak mau keluar dalam kerangkengnya. Oh iya, Muhammad Atta ini memang ini ya, luar biasa ya. Kamu perlu, kamu masuk. Inilah negara saya. Nah, ini mungkin begitulah kan. Ya. Inilah sekarang saya Jadi seorang wakil tinggi mahkota Belanda, wakilnya Ratu Belanda itu masuk kerangkeng. Bersama Bung Hatta duduk di meja situ. Bicara. ya, kamu rasakan saya diperlakukan Bertemu seperti rasa. ini Ya. oleh Belanda, itu pesannya benar kan? Ya, kamu perlu sama saya, Ini iya. kamu mau ke sini, omong saya di sini. Saya tidak mau di sebelah sana, di seberang kerangkeng. No. Ya Allah. Ini luar biasa nih. Itu diplomasi Hatta, luar. Jadi kau yang perlu kau datang. Bayangkan. Kalau nggak perlu, Ini memang harga diri nih Pak. Ini Harga diri, betul. Harga diri nih. Hatta sangat menekankan masalah harga diri. Iya, harga diri. Termasuk harga dirinya menjaga barohnya untuk tidak Bukan pribadi menggunakan dia ini, harga diri bangsa, harga diri negara ini. Kebetulan dia yang mempresentasikan sebagai Perdana Menteri Perdana Menteri. tertinggi hari itu. Tinggi ya Allah. Saya ini nih Pak, aduh bergetar nih saya. Kamu datang ke sini ke tempat saya katanya, kita di kerangkeng ini gitu ya. Datanglah orang ini ke Ya, menghadap. dengan mau tidak mau saya baca itu, kalau nggak saya baca kan dia masuk dengan wajah bagaimana Duduklah di depan Hatta. depan Hatta, dan Hatta tidak luluh pendiriannya untuk tetap mendirikan Indonesia, tetap gitu ya, tidak mau bagaimanapun juga tetap saya baca ini. Nggak ada negosiasi, nggak ada ini. No Harga mati. harga NKRI harga mati. Yang inilah benar-benar yang kita dengar NKRI. Ya ini sebenarnya. Jadi bukan hanya ngomong doang apa segala macam kan. Ini kayak Hatta nih. Ini biar semua juga paham ya, biar tahu nanti generasi muda ini, terutama generasi milenial. Ini semangat ini tidak akan pernah mati. Nilai ini nggak ada masa-masanya. Mau masa abad 20-an, abad 20-an, nggak ada. Ini nilai ini akan lengkang sepanjang waktu. Ini yang bikin kita bertahan, yang kita maju ya, nilai ini ya Pak ya. Nilai ini. Nah, ini jarang kita dapat hal seperti ini. Begitu kokohnya seorang Muhammad Hatta mempertahankan harga diri bangsa. Nah, jangan dilacurkan.